Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih kuasa-Mu indah, hanya Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan besar kuasa-Mu. Melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Every single person is the masterpiece of God. Itu masterpiece-nya Tuhan, Bapak Ibu. Mau bukti? Tidak ada dua orang di muka bumi ini, even dia kembar identik, yang punya sidik jari sama. Is it? Itu membuktikan bahwa kita ini masing-masing apa? Unik. Unik. Amin, saudara? Unik. Makanya jangan suka banding-bandingin kita sama orang lain. Kita punya kesuksesannya sendiri, kita punya keberhasilannya sendiri, kita punya keunggulannya sendiri. Setuju Bapak Ibu? Iya, saya nggak bisa jadi Pak Gembala nggak bisa jadi saya. Kenapa? Kami unik, kami punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Iya, nggak ada yang jelek, semuanya hebat, semuanya luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan we are the masterpiece of God. Jadi waktu Tuhan itu menciptakan kita, itu Dia menciptakan dengan hati. Dia ciptakan, Dia pikirin nanti ini kalau di dunia ini maunya Tuhan punya tujuan jadi apa, bagaimana. Dan janji Tuhan itu luar biasa. Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ulangan 28 ayat 13 saja deh. Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Kalau saudara punya Alkitab, saudara boleh buka. Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Udah buka Alkitab? Udah ketemu? Yang udah ketemu bilang Oke. Kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Tuhan akan mengangkat engkau apa? Jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau apa? Akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Kita boleh ulangin lagi ya, engkau jadi aku
kau jadiku. Oke? Kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun apabila aku mendengarkan perintah Tuhan Allahku yang disampaikan pada hari ini, ku lakukan yang yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman pemelihara dalam hidup. Jadi kalau saya bilang yang namanya sukses itu pasti, itu bukan janji saya, Pak. That's the promise of God. Dia yang menjanjikan. Kalau firmannya gini, angkatlah engkau menjadi kepala. Saya bisa bilang gini, bisa gagal, bisa enggak. Tapi kalau udah, aku akan mengangkat engkau. Artinya apa? Dia pasti berhasil. Enggak bisa enggak. Setuju Bapak Ibu? Makanya kesuksesan bukan sebuah sesuatu yang Anda perlu pertanyakan. Itu pasti saudara akan alami. Persoalannya adalah Anda mendengarkan firman Tuhan, hidup seturut firman itu atau enggak. Persoalannya cuma itu. Kalau kau nggak hidup sesuai dengan firman yang disampaikan hari ini dan kau lakukan dengan setia, saya mau kasih tahu, kau nggak akan pernah lihat keberhasilan. Makanya saya bilang, kalau yang namanya kegagalan itu adalah hasil pilihan saudara. Kalau saudara memilih untuk engkau mentaati Tuhan, percayalah, hidupmu nggak akan turun, akan terus naik. Engkau bukan ekor, Tuhan pimpin kita jadi kepala. Beri kemuliaan, beri Tuhan. Di dalam perjanjian baru ada satu janji yang indah juga. Kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima, Bapak Ibu, ayat yang ke-14. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Makanya saya bilang gini, seharusnya yang namanya Kristen itu menjadi sebuah jaminan akan sebuah kualitas. Jadi kalau Kristen tuh harusnya orangnya pasti berkualitas. Harusnya. Kenapa enggak? Ya tadi, soalnya Kristennya Kristen-Kristenan. Ya kan, Kristen tuh ada dua. Ada Kristen-Kristenan, ada Kristen tenanan. Amin. Iya, Kristen tenanan itu Kristen yang beneran. Yang nggak KW. Kalau Kristen-Kristenan itu KW, soleh kanan kiri. Lu KW apa beneran? Ya, jangan KW dong, ori. Amin, saudara, harus Kristen tenanan. Amin, saudara. Ya, kita baca namanya apa? Kamu adalah apa? Terang dunia. Terus kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terusin apa katanya? Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, terus melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, perhatikan, demikianlah hendaknya apa? Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang di sorga. Dan kalau saya lihat firman ini, oh ternyata yang namanya sukses berhasil itu bukan kepentingan kita, that's kepentingannya Tuhan. Tuhan punya kepentingan atas keberhasilan saudara. Karena Tuhan tahu kalau engkau nggak sukses, engkau nggak berhasil. Saya mau kasih tahu engkau mau kesaksian apa, Bapak Ibu? Apa yang engkau mau saksikan? Waduh, habis ngomong Yesus berbusa-busa, terus ditanya, udah sebetulnya niatnya mau ngapain? Enggak, sebetulnya gue mau pinjam duit nih. Habis tuh Yesus, Bapak Ibu. Amin. Lu mau ngomong Yesus kayak mau ngomong Jesus, saya mau kasih tahu, nggak ada gunanya. Iya nggak sih? Kita harus jadi orang berhasil. Tuhan juga tahu, makanya dia bilang, engkau adalah terang dunia, bukan jadilah terang dunia, Pak. Itu nggak ada firmannya. Firmannya yang benar adalah Anda adalah terang. Artinya apa? You are created with the potensi untuk Anda menyala. Jadi Anda bukan orang sembarangan. Bahkan di sini dibilang, kau terang dunia dan engkau itu seperti kota yang terletak di atas gunung. Nggak mungkin engkau tidak dikenal orang. Nggak mungkin. Anda pasti jadi orang yang luar biasa. Kok nggak akan jadi orang yang biasa-biasa. Amin, saudara. Lagi pula firman Tuhan bilang, kalau aku udah nyalain kamu, aku nggak taruh kamu di bawah, Jack. Kalau kau menyala, aku taruh kau di kaki dia. Di tempat yang tinggi, Pak. Itu janji firman Tuhan. Bukan kata Zifki. Supaya apa? Supaya waktu engkau bercahaya, terangmu, spektrummu itu luas menyinari banyak orang.
Kalau kau ditaruh di bawah rendah, spektrummu di situ. Begitu kau ditarik ke atas, makanya ini lampu-lampu tempatnya di atas. Betul nggak saudara? Supaya apa? Supaya spektrumnya luas. Coba kalau ini tuh adanya di bawah, ya kan? Yang meneranginya segitu-gitu aja. Yang taruh lampu di bawah itu cuma satu, tempat karaoke sama diskotik, Pak. Thank you. Yes, haleluya. Amin, Bapak Ibu. Iya, ini kepentingannya siapa? Kepentingan si lampu? Enggak, ini kepentingannya yang punya gedung. Iya, Pak ya? Amin. Kalau engkau berhasil, itu bukan kepentinganmu, itu kepentingan penciptamu. Engkau harus di tempat yang tinggi. Jack Ma, tahu Jack Ma? Founder dari Alibaba.com, dia bilang gini, waktu saya belum siapa-siapa, waktu saya belum berhasil, teori terbaik saya, orang dengarnya mohon maaf, kayak kentut aja, gak ada artinya. Padahal, waduh, prinsipnya bagus. Tapi orang gak mau dengar, kenapa? Karena belum berhasil. Tetapi begitu saya berhasil, begitu saya jadi seseorang, kentutku pun sangat menginspirasi. Gitu ya. Iya nggak? Iya, sekarang quote-nya Jack Ma apa aja ditaruh. Orang percaya, kenapa? Karena dia udah berhasil, Bapak Ibu. Amin. Demikian juga dengan anak Tuhan. Ayo dong, jangan jadi pecundang. Saya ngeri kalau gereja isinya pecundang, Pak. Saya begitu kenal begitu banyak business owners, dan saya kalau tanya sama mereka, saya tanya, kalau lu ngerekrut, lu cari yang Kristen nggak? Enggak. Kenapa? Ya sama aja, kadang-kadang yang Kristen lebih kacau daripada yang bukan Kristen. Nah, yang kayak begini nih persoalan. Terus gereja isinya orang-orang yang pecundang. Mereka orang-orang yang fail, orang-orang yang gagal. Saya mau kasih tahu, gereja itu nggak bisa bersaksi apa-apa, Bapak Ibu. Ini bukan soal teori kemakmuran. Enggak, ini kata firman Tuhan. Engkau harus berhasil. Dan Tuhan akan pimpin engkau berhasil. Itu janji Tuhan. Amin, saudara? Iya, itu janji Tuhan. 2024, doa saya, JKI Mount Hermon diisi orang-orang yang berhasil. Amin. Iya, kalau Anda udah jadi orang yang berhasil, lu keluar dari sini, Pak. Anda datang ke tempatnya. Ini sebentar penuh, sebentar Bapak harus siap-siap, Pak. Buka lagi yang lebih gede, Pak. Lu iya betul. Lah kalau di sini isinya pecundang, orang juga malas datang. Mana? Nggak ada Yesus. Percuma kayaknya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Iya. Dan untuk jadi berhasil, firman Tuhan katakan, ikuti prinsip firman Tuhan. Yang pertama, mau berhasil nggak? Angkat tangan. Jangan sangatnya tanda kematian. Yang tinggi, Bapak Ibu. Ya, turunin pelan. Dengerin tuh khotbah. Paling nggak tidur. Amin. Yang pertama, yuk, Yohanes pasal 15 ayat 4. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4, Bapak Ibu. This is Bible-based teaching. Gitu. Saya senang mengajar dengan Alkitab, dan saya senang mengajar dengan apa yang saya nggak pernah merancangkan sebuah khotbah, tetapi saya cerita aja apa yang saya alami. Makanya orang bilang gini, Pak Zifki punya catatan khotbah nggak punya. Saya nggak pernah punya. This is word of God. Saya nggak punya catatan khotbah. Ini juga mati. Mahasiswa saya tanya gini, Pak, kalau khotbah kayak Bapak gitu, kira-kira persiapannya berapa lama, Pak? Saya nggak pernah persiapan, Pak. Saya cuma berdoa, what I have to tell to them. Waktu saya dapat, saya cerita apa yang Tuhan lakukan dan pernah lakukan di dalam kehidupan. Sesuai dengan firman. Amin, Bapak Ibu. Yang pertama, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 bilang apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terusin. Iya, dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal. Lampu ini punya potensi untuk menyala, Bapak Ibu.
Tapi coba copot lampu ini atau lepas koneksinya dari sumbernya. Saya mau kasih tahu, lampu ini nggak ada gunanya. Setuju Bapak Ibu? Amin? Iya, colek kanan kiri. Kamu juga sama. Kamu memang hebat. Tetapi kalau kamu tidak melekat dengan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah berhasil. Setuju Bapak Ibu? Amin? Iya, jangan pernah berpikir Anda bisa berhasil tanpa Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang yang melekat dengan Tuhan, yang pertama, dia akan dapat yang namanya apa? Yuk kita lihat 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ini yang pertama, kalau Anda melekat dengan Tuhan. Ya kita baca sama-sama 2, 3, apa katanya? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka ya. Ini ayat suka tanpa kontekstual, tanpa biblical base, dipakai, dicuplik sebagai sebuah ayat yang menutup sebuah kesaksian di mana orang itu minta sama Tuhan rumah 100 meter, Tuhan kasih 150 meter. Dia minta supaya bisa sekolah di luar negeri dan Tuhan kasih bukan hanya sekolah di luar negeri tapi dia dapat uang saku juga. Dan kemudian dia pakai ayat ini, benar memang apa yang gak pernah dilihat mata, dengar telinga itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, ini bukan soal itu. Baca betul konteks daripada ayat ini. Ini bicara mengenai hikmat yang benar. Ini bicara mengenai hikmat. Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Hikmat itu jauh lebih berharga dari cuma sekedar harta dunia. Hikmat itu adalah jalan pikirnya Tuhan, rahasia pemikirannya Tuhan, yang orang nggak pernah tahu. Makanya nggak pernah dilihat mata, dengar telinga, timbul dalam hati. Hikmat tidak bisa Anda dapat di bangku sekolah. Karena apa yang di bangku sekolah, apa yang di buku itu adalah apa yang pernah dilihat mata, dengar telinga, dan pernah timbul dalam hati manusia. Yang nggak pernah, yang ada di dalam hatinya Tuhan, hanya Dia karuniakan kepada orang yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Kita dipimpin sama hikmat. Kalau orang yang berhikmat, saya mau kasih tahu, nggak ada matinya, Pak. Orang yang berhikmat nggak bisa digantikan sebentar lagi kalau cuma pinter. Ini ya, ini dengerin ya orang pinter ya. Kalau Anda cuma pinter matematika, pinter IPA, saya mau kasih tahu. Sebentar lagi engkau tidak punya pekerjaan. Why? Because there is an AI, Pak. Artificial intelligence. Ada AI, Pak. Sebentar lagi nggak ada. Orang-orang itu posisi-posisi diganti sama AI. Kenapa? Karena AI akan menghitung lebih sempurna, menghitung lebih cepat, dia punya database lebih banyak, ya kan? Iya, dan dia tidak punya emosi. Sekarang yang namanya mobil, desainnya, kalau sekarang kita kenal semi-autonomous. Semi-autonomous itu udah keren. Dia udah bisa line keeping, supaya dia nggak ke kanan ke kiri, dia bisa menyesuaikan jarak dengan mobil di depan kita, dia bisa atur kecepatan sendiri. Itu semi-autonomous. Nanti desainnya adalah fully autonomous. Jadi driver udah nganggur aja bentar lagi. Udah nggak ada gunanya. Kenapa? Oh udah tinggal dipencet Ratu Plaza, jalan dia. Udah tidur Pak. Iya kan? Dia bisa mengkalkulasi lebih baik, lebih presisi. Dia nggak bakal nyenggol trotoar Pak. Gitu. Karena dia punya LiDAR namanya. Ini teknologi yang dan dia berpikir seperti manusia. Maka orang udah mulai ngeri sekarang. Jangan-jangan AI itu nanti akan bisa menggantikan manusia. Saudara tahu nggak ada gereja baru yang kalau yang khotbah AI? Loh, pendeta udah diganti. Amin. Iya, kalau pendeta cuman kerjaannya desain khotbah dari ini tanpa pengalaman, tanpa roh, nggak ada remanya. Saya mau kasih tahu bentar lagi AI ganti itu. AI lebih canggih upasnya. Kenapa? Database-nya lebih banyak.
Dia ingat lebih banyak Alkitab daripada seorang pendeta. Ya Pak ya? Iya, kalau cuma orang pintar, tetapi enggak. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia bukan menjadi orang pandai, dia menjadi orang bijak. Amin, saudara. Orang bijak nggak ada yang gantiin. AI nggak bisa gantiin. Nggak bisa. Contohnya apa? Pilot. Ayo, mau di depannya nggak ada pilotnya, situ naik pesawatnya. Mau? Ada pilotnya aja doanya kenceng. Nggak ada pilotnya lagi. Ya nggak? Iya, padahal kalau ngomong soal AI lebih ngitungnya lebih cepat, iya kan? Nggak terpengaruh emosi. Kemudian apa? AI itu dia nggak pernah ngantuk, iya nggak? Iya, AI nggak pernah punya masalah sama mertua. Kalau pilot bisa, punya masalah sama mertua, punya masalah sama istri, punya masalah sama anak, iya nggak? Iya. Tetapi saya mau kasih tahu, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena varian atau variabel yang ada di dalam dunia penerbangan itu tidak bisa di-cover oleh AI. Terlalu luas, Pak. Perlu judgement seorang pilot untuk dia memutuskan hal yang tepat. Contohnya apa? Contohnya tadi, take off, tiba-tiba masuk burung dua-duanya. Terjadi di Amerika, LaGuardia Airport. Jebret masuk burung, kebakar dua-duanya. Mau kemana nih kita? Pesawat turun terus. Ketinggian belum tinggi, ngitung sini. Itu kalau AI dia akan masuk ke landasan, dan kalau itu masuk ke situ sudah dibuktikan by simulasi, dia pasti akan mendarat di apartemen. Ngerti maksud saya? Dia hitung dengan kecepatan, dengan ini. Akhirnya dia mendarat di mana? Di air, mendarat di sungai, dan semua penumpangnya selamat. Bapak Ibu yang bilang sama yang kemarin yang di Haneda baru aja, ada pesawat tiba-tiba dia landing, pesawat Coast Guard, ya kan? Itu terbakar Pak, penumpangnya 379, nggak gampang 379 orang dikeluarin dari pesawat supaya dia nggak tahu. Itu kalau telat habis. Tapi 379 penumpang itu selamat. Amin. Iya, memang Tuhan berkehendak, memang Tuhan membantu, memang Tuhan menolong mereka. Tetapi saya mau kasih tahu ada bagian kita yang harus kita lakukan. Apa itu? Hikmat, Bapak Ibu. Hikmat memimpin. Setuju Bapak Ibu? Amin. Yang kedua, kalau orang mengandalkan Tuhan, coba deh lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26 Bapak Ibu. Oh, ini keren. Ini keren banget. Makanya saya bilang, yuk andalkan Tuhan, melekat Tuhan. Ya kita baca sama-sama, 2, 3, apa katanya? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan Anda mengandalkan Tuhan, Roh Kudus syafaat buat saudara. Anda nggak tahu bagaimana harus berdoa. Anda nggak tahu, ada keluhan yang Anda nggak bisa keluhkan. Apa? Anda tidak pernah bisa mengeluh untuk apa yang akan terjadi. Anda berdoa nggak buat apa yang terjadi 1 jam lagi? Berdoa? Enggak, orang Anda nggak tahu mau kejadian apa. Siapa yang berdoa 2020 Tuhan lindungi aku dari COVID? Siapa? 2019 ada yang berdoa kan? No one knows. Tiba-tiba itu barang kecil itu beredar, amin, bertebaran di mana-mana dan dunia jungkir balik, Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu, engkau ada hari ini sebagaimana engkau ada. Cuma satu, karena Roh Kudus bersyafaat. Ya, saudara kan nggak pernah berdoa kan? Kalau saudara nggak tahu. Tapi ada Roh Kudus yang berdoa, ada Roh Kudus yang bersyafaat. Makanya Bapak Ibu, jangan lepasin Tuhan. Jangan engkau berpikir engkau bisa. Mungkin engkau hari ini sudah yang namanya bisnis karpet itu keturunan ya, dari engkong, dari mana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, engkau tetap perlu Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Amin. Iya, coba kan gini, jangan belagu dah. Ada gunanya. Amin. Jangan belagu.
Jangan sotoy. Percaya sama saya. Nah, pegang tuh. Nah, hanya itu aja andalan kita. Setuju Bapak Ibu? Amin. Ya, yang kedua. Kita buka ya, Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-38 kita mulai Bapak Ibu. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-38 ya. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-38. Saya nggak anak saya cari mulai jam berapa ya? Sampai selesai jam berapa ya? Selesai jam 3 Pak. Oh, jam 3 ya? Oh siap. Thank you. Ya, cepat. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-38. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Stop. Sampai sini. Saya sedikit aja mau kasih tahu. Sekarang sudah ada Alkitab Indonesia terjemahan 2. Ya, terjemahan 2. Ini katanya udah nggak begini. Banyak kata yang ini salah nih. Bukan ya, nggak pas penerjemahannya. Karena kalau Anda cari firman mata ganti mata, gigi ganti gigi, nggak ada. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya sebetulnya engkau telah mendengar orang berkata, mata ganti mata, gigi ganti. Karena itu prinsip hidup orang-orang Yahudi dulu. Gitu. Ya, mata ganti mata, gigi ganti. Apa balas itu setim. Ya, terusin. Apa katanya? Tetapi aku berkata kepadamu apa katanya? Iya, melainkan siapa yang menampar pipi kirimu, pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Terus, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan apa? 1 mil, apa katanya? Jauh 2 mil. Iya, Bapak Ibu, untuk orang yang jahat sama kita, orang musuh kita, beri apa yang lebih dari yang dia harapkan. Apalagi tempat Anda bekerja. Coba salam kanan kiri bilang jangan kerja pas-pasan. Gereja ini nggak boleh melayani pas-pasan. Amin, saudara. Iya, jadi gereja yang berbeda. Beri lebih dari apa yang orang bisa beri. Amin, saudara. Iya, beri lebih. Satu kali saya gini, saya ditelepon sama satu orang teman saya, pendeta juga. Farmnya Situmorang, Bapak Ibu. Situmorang, ada yang Situmorang gitu ya. Situmorang dia telepon saya, Zif, lo ada ini nggak? Ada sih jam 7. Langsung lah sama gua, urgent nih kata. Kenapa? Aku pengen ketemu sama kamu. Ya oke. Akhirnya saya ketemu lah, singkat cerita, saya ketemu di Plaza Indonesia, di Plaza Senayan, saya makan di situ. Waktu makan, iya ada apa nih? Kayaknya mendesak banget. Iya, kalau kan bekas pilot kan, gitu saya. Kenapa emang? Enggak, aku nih terus terang aja nih, aku habis baru aja pulang aku mencoba itu. Maksudnya gimana sih? Ya mencoba gini, aku tuh penasaran. Dia ini ternyata pengamat dunia penerbangan, senang sama dunia penerbangan. Dan dia amati ada satu airlines itu yang di dunia, bukan di Indonesia, di dunia dia rankingnya itu kalau nggak 1, 2, paling merosot 3, naik lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Padahal ini airline-nya airline Asia. Dan dia penasaran banget, kok bisa ya gitu. Nah, satu kali dia diundang ke Shanghai untuk pelayanan di Shanghai. Dia bilang gini, saya jangan pakai Garuda deh, saya mau pakai airline itu. Gitu. Oh iya, ya udah boleh. Tapi Jakarta Singapurnya saya nggak ditanggung ya, nggak apa-apa. Akhirnya dia ke Singapura dulu, baru Singapura ke Shanghai. Sampai catat ya, ini kawan saya, dia pakai tiketnya promo, Bapak Ibu. Tiket promo kelasnya ekonomi. Apa Bapak Ibu? Promo kelas ekonomi. Dia duduk di row kedua dari belakang katanya. Dia duduk di gang. Karena itu white body, jadi dia duduk di salah satu gang. Dia di tengah, row tengah. Begitu ini dia bilang, aku tunggu aja. Sampai itu seatbeltnya di off. Waktu sabuk keselamatan di off, ini dia. Pasti sebentar lagi kereta makanan akan keluar. Oh iya bener. Keluarlah itu kereta makanan. Begitu keluar kereta makanan,
tiba di tempat dia gitu, oke, dikasih tahu ada veal, sapi muda, steak, sama ada chicken. Anda mau pilih yang mana? Tahu nggak sih itu orang emang dasar udah niat. Dia bilang, I want gado-gado. Kaget, pramugarinya kaget. Excuse me, I want gado-gado. Wait, what is gado-gado? What is gado-gado? Gado-gado is vegetable, steamed vegetable with the peanut sauce and sometimes coming with the crackers. And if you have, then coming with rice. Wah, apa nih? Terus dia tanya, oke, bikin request nggak waktu Anda reserve? No. Saya mau kasih tahu. Begitu dia bilang no, itu sudah alasan untuk Simbal itu ambil hak sepatu diketok. Ini tiketnya apa? Promo kelasnya pakai rem, puji Tuhan. Ini minta macam-macam lagi Bapak Ibu, gado-gado lah apa segala macam. Waduh, udah gitu dia nggak bikin request Bapak Ibu masalahnya. Saya bilang, kok nekat kali aku bilang. Ya namanya juga mencobai. Terus mbaknya marah nggak? Itu mbak itu dia ke belakang. Oke, wait, dia ke belakang. Dia ke belakang 1-2 menit dia datang lagi, udah bawa kertas, terus langsung disebut namanya. Excuse me, Mr. Situmorang. Oh yes. Do you still want your gado-gado? Yes, I want my gado-gado. Okay, wait a moment. We try to find a gado-gado back. Saya coba cari gado-gado. Kaget Situmorang. Mbaknya ke belakang, sampai dia nengok, emang ada tukang gado-gado belakang? Nggak ada Bapak Ibu. Dia ke belakang. Dia catat, dihitung sama dia. 12 menit. 12 menit lagi, datang si mbak-mbak tadi. Aduh, dia bilang, excuse me, I'm very sorry. Saya nggak bisa dapat your gado-gado perfectly, seperti yang kamu mention. Yang seperti yang kamu kasih tahu. Saya nggak bisa. Tapi saya berusaha optimal dan yang saya bisa dapat adalah satu steamed vegetable saya punya. Pas dia lihat gini, kembang kol, brokoli, selada, tomat, wortel, itu semuanya steam. Direbus. Oke, but I'm sorry, saya nggak punya peanut sauce. Nggak ada. Adanya tomato sauce, chili sauce. Langsung disodorin sama dia. Will you accept this? Situmorang mau nolak, nggak enak. Iya kan? Akhirnya dia bilang, ya deh, boleh, nggak apa-apa. Ya udah, dikasih lah, di-serve sama dia. Itu tadi saus. Terus dia pikir-pikir, nih kalau gua makan nih, sayuran rebus sama saus tomat, ini sampai sana gua nggak hahain nih. Gua bisa mulus-mulus sih, dia bilang. Terus gimana? Ya gua panggil lagi, wah lu kok nggak terus. Lu panggil lagi, ting-tong lagi Pak. Ting-tong, kan dia udah ke depan nih. Ting-dong, ting-dong. Mbak yang sama balik lagi. Terus, iya Mr. Situmorang, what can I do? Saya minta yang chicken aja deh. Waduh, kurang ajar. Tapi Situmorang bilang ini, hebatnya Zif, apa? Dia serve itu yang namanya chicken. Pas gua lihat ke kiri, gua lihat ke kanan, kenapa beda? Dia serve-nya itu seperti di eksekutif kelas. Kalau di ekonomi kan pakainya plastik Pak. Kalau di eksekutif pakai keramik. Pakai keramik, ini ada bunganya, ada jus, ada ini lengkap. Tahu nggak dia bilang, Mr. Situmorang, ini chickennya dan kami sungguh-sungguh mohon maaf karena kami nggak bisa dapat itu. Saya boleh minta kartu nama Bapak? Waduh, buat apa nih? Jangan-jangan ya kan? Wah, di blacklist di gua di Singapura dia. Buat apa ya? Gitu kan? Don't worry. Kami cuma memastikan data Anda kami simpan.
Jadi nanti kalau Anda reservasi lagi, maka saya pastikan gado-gado akan ada di pesawat. Jadi kamu lihat dulu. Saya juga bilang, itu tanggung jawab dia nggak sih? Enggak, dia minta maaf. Dia merasa dia nggak bisa satisfying penumpangnya. Ini namanya service excellent, Bapak Ibu. Makanya langsung dia bilang, makanya dia bilang, makanya ku tahu sekarang dia ranking 1, ranking 2, ranking 3 paling merosot, naik lagi ranking 1. Aduh, langsung dia bilang, kok jangan tanya Garuda ranking berapa? Bapak Ibu, kita perlu apa? Beri lebih, Pak. Anda kerja beri lebih. Amin, saudara. Iya, jangan pas bandrol, jangan dikit-dikit begitu dikasih tanggung jawab lebih mulai tanya, ada tunjangannya nggak? Tunjangannya nambah nggak? Gajinya nambah nggak? Jangan little tumi, salary not up. Jangan begitu. Itu calon orang yang gagal, Bapak Ibu. Orang yang berhasil, amin, saudara. Orang yang berhasil dia nggak begitu. Orang yang berhasil dia akan memberi lebih dari apa yang dia. Hari ini ada jemaat datang ke tempat ini, beri lebih dari apa yang dia harapkan. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita nggak pas-pasan, bukan mustahil engkau akan jadi yang terbaik. Berikutnya pada yang berikutnya. Yuk kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasalnya yang ke-26, Bapak Ibu. Kejadian pasalnya yang ke-26. Kejadian pasalnya yang ke-26, kita lihat ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia Bapak Ibu, yang ketiga, mau berhasil nggak? Mau diberkati nggak? 2024 menabur, Bapak Ibu. Tabur disiplin, tabur ilmu, tabur. Bapak Ibu, orang-orang yang miskin, mereka kalau punya uang belanja. Tapi orang-orang yang berhasil, ya, yang hari ini mereka punya usaha yang baik, setiap dia punya uang, dia investasi. Satu kali ada seorang datang, udah sangat haus. Dia jalan sampai pada satu desa, dia lihat, waduh, di desa itu puji Tuhan, ada pompa dragon. Pompa dragon tak? Ya? Yang pernah ketemu pompa dragon boleh katakan, udah ketahuan umur. Ya kan? Itu kalau anak-anaknya sekarang nggak tahu Pak pompa dragon, Pak. Iya kan? Hanya angkatan-angkatan saya ke atas. Ya? Dia lihat, waduh, begitu dia lihat, dia datangin tuh sumur itu, ada pompanya, begitu dia lihat di sebelahnya ada botol air mineral yang kecil, isi air, Bapak. Oh yes, pilihannya ada 2. Ini botol, saya mau buka, saya minum karena dia udah terlalu haus, mau minum. Atau, tahu nggak sebetulnya ini botol buat apa? Buka pompanya. Itu pompa dragon, kalau Anda tahu kan, pernah ketemu kan? Itu kan mesti dipancing, Pak. Iya kan? Ya, kayak kerusuhan kan? Mesti dipancing, Ibu. Mesti ada ya. Amin? Iya, ada pancingannya. Nah, sebetulnya botol itu, nah sekarang pilihan ada sama kita. Sama. Engkau ada uang, engkau ada berkat. Jangan semuanya Anda minum, Anda makan, Anda konsumsi, Bapak Ibu. Engkau harus belajar menginvestasikannya. Amin, saudara? Iya, investasikan dong. Tabur dong. Tabur apa yang kau hari ini tabur, maka kau akan tuai di akhir. Amin. Amin, saudara? Iya, apa yang kau tabur, jangan Anda nggak nabur pengen nuai. Itu namanya preman. Nggak nabur tapi maunya nuai. Setuju Bapak Ibu? Dan oleh kanan kiri bilang tabur dong. Apa yang kau putuskan hari ini, apa yang kau tabur hari ini, menentukan hidupmu di tahun yang akan datang.
Nggak ada. Nothing easy Bapak Ibu. Amin saudara. Iya, saya selalu bilang sama anak-anak saya, tabur. Kamu harus rajin, kamu harus kerja keras. Capek ayah, iya memang capek. Tapi itu taburan. Satu kali nanti engkau akan tua. Amin lah ya. Ishak menabur. Yang kedua, dia diberkati. Kenapa? Yang keempat Bapak Ibu, dia diberkati dan dia menuai 100 kali lipat. Kenapa? Karena dia diberkati. Yang keempat, jangan sia-siakan dan jangan remehkan berkat-berkat rohani. Dari mimbar ini, paling enggak setiap Anda itu mau pulang, gembala mau angkat berkat. Angkat tangan, dia ucap berkat. Terima Bapak Ibu, seriously terima. Kalau saya pelayanan kemana-mana, apa yang saya tunggu? Amplop? Enggak, orang sekarang ditransfer. Nah, saya nggak nunggu itu, Pak. Yang saya tunggu apa sih? Hah? Orang ke depan, entah penatua, entah gembala, entah dia doain saya. Bapak terima kasih untuk Pastor Zevki yang kau utus ke tempat ini, Tuhan berkati. Oh, saya kalau begitu, kalau saya sama anak-anak saya pegang tangan. Kami buka hati kami. Kenapa? Karena saya tak pernah menyia-nyiakan berkat-berkat rohani. Saya beberapa kali khotbah di gereja yang sangat besar, Bapak Ibu, saya sedih. Kenapa? Belum doa berkat orang pulang, Pak. Orang pulang. Saya cuma gitu, sedih. 2 Timotius 3 bilang apa? Itulah orang-orang akhir zaman. Mereka secara lahiriah beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah. Jangan, di tempat ini nggak ada. Jangan remehkan berkat-berkat rohani. Amin, saudara. Setiap doa, jangan, doa-doa kecut. Bapak Ibu, yang didoakan terima dengan serius, yang mendoakan doakan dengan serius. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. El Shaddai, Allah